Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Berharap kita ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biar kiranya kami boleh mengerti, memahami bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya firman ini akan senantiasa menguatkan kami, akan senantiasa memotivasi kami, bahkan meneguhkan iman percaya kami di dalam Tuhan. Berkati firman-Mu ini Tuhan, agar senantiasa boleh terpatri dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami semua diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah pengakuan yang tulus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pengakuan yang lahir dari hati yang tulus pasti tidak ada dusta atau rekayasa di balik pengakuan itu. Rasul Paulus di mana saja ia hadir dalam memberitakan Injil, termasuk di kota Korintus, selalu berangkat dari hati yang tulus. Seperti juga ia katakan di jemaat Roma, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus." Roma 9 ayat 1. Sekarang ini kita hampir tidak dapat membedakan mana pengakuan yang tulus dan bulus, apalagi jika tidak ada yang dapat menjadi saksi. Sebaliknya, ada juga pengakuan yang tulus namun tidak dipercaya, karena yang mendengar pengakuan itu telah terlanjur disusupi oleh rasa curiga atau berpikiran negatif. Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus di Korintus untuk meyakinkan bahwa Juru Selamat datang untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk jemaat Korintus. Juga telah menyelamatkan dia dan rasul-rasul yang dipakai Yesus Kristus untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengaku yang paling berdosa dan hina dan tidak layak disebut sebagai rasul. Hal itu karena dia sebelum menerima Yesus Kristus telah banyak melakukan penganiayaan kepada jemaat Allah. Pengakuan ini dimaksudkan agar jemaat Korintus sadar bahwa Yesus Kristus adalah Maha Pengampun. Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan oleh Yesus Kristus karena kasih-Nya kepada manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam melayani dan memimpin, Raja Daud pernah menyampaikan
kesaksian bahwa Tuhan Allah menolong dia karena ketulusannya. Tuhan membuat dia tegak di hadapannya untuk selama-lamanya. Oleh keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan Allah, maka baik Raja Daud maupun Rasul Paulus memberitakan firman dengan tulus dan jujur, karena meyakini bahwa Tuhan Allah sudah menolong dan menganugerahkan keselamatan secara cuma-cuma. Karena itu Paulus berkata bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itu ada dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-18. Selaku orang Kristen, termasuk di dalamnya keluarga Kristen, masih kita jumpai ada yang tidak tulus dalam melayani Tuhan. Ada yang melayani untuk mencari popularitas, sanjungan, batu loncatan untuk mengincar jabatan politik atau jabatan tertentu dan lain sebagainya. Karena itu, marilah belajar dari teladan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh berkorban bagi umat manusia. Begitu juga semangat melayani tanpa pamrih. Rasul Paulus menjadi motivasi untuk kita melayani Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Terpujilah firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami puji, sembah, dan kami muliakan, saat ini kami telah mendengar dan membaca firman bersama. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dianugerahkan keselamatan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Dan biar kiranya lewat firman yang telah kami baca dan renungkan, firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami dan membangkitkan tekad kami untuk selalu semangat melayani Tuhan dengan tulus tanpa pamrih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.